Karena Allah di dalam surah Ali Imran di ayat 92 berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian dapat mencapai puncak ketakwaan, yaitu albir. Albirru manittaqa. Ya. Orang haji itu yang dikejar apa? Mabrur, yaitu dari kata albir. Laisal birro, tidaklah kalian dapat mencapai kebaikan. Nah, kalau ini lan tanalul birro, tidaklah kalian dapat meraih puncak ketakwaan itu hatta sampai kalian tunfiqu mimma tuhibbun, menginfakkan apa yang kalian sukai. Jadi puncak ketakwaan itu ketika seseorang sudah mampu menginfakkan apa yang disukainya. Mendengar ayat ini, sahabat Nabi yang cerdas namanya Sayyidina Umar ibn Khattab langsung menyampaikan, ya Rasulullah, di antara harta-harta yang aku miliki adalah kebun kurmaku di Khaybar. Ada 70.000 pohon kurma yang bagus. Aku serahkan kepada Allah. Nabi bersabda, qif, tahan. Tahanlah pokoknya, berikan buahnya. Muncullah istilah wakaf. Ya, artinya kebunnya nggak boleh dijual, nggak boleh ini. Tapi hasilnya itu yang terus diputar, dimanfaatkan. Datang Abu Thalhah, ya Rasulullah, sekitar masjidmu ini kebunku, namanya kebun Buraiha. Ini kurma ajwa terbaik, aku serahkan kepada Allah. Ya. Sayyidina Utsman membeli sumur Romata seharga 90.000 dinar emas, kalau dikurs hari ini sekitar 16 miliar, diserahkan. Maka Rasulullah mengatakan, apa yang kalian kerjakan dengan wakaf itu telah menggetarkan arsy Allah. Maka Allah menurunkan ayat untukmu. Nabi kemudian membaca akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Orang-orang yang wakaf itu nanti, ini Nabi mengatakan, kalian nanti ketika datang ajal, Allah akan panggil dengan ayat ini. Jadi kalau selama hidup kita belum pernah wakaf, paling yang membacakan mutin yang antar jenazah. Tapi kalau kita berwakaf ikhlas karena Allah, nanti ketika ajal datang, Allah yang memanggil dengan seruan ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka untuk memberi kesempatan orang berwakaf, kalau di Masjid Jogokarian kami sediakan 1 kotak wakaf produktif dan rekening wakaf. Tahun yang lalu bisa terhimpun 7 miliar dari 1.000, 2.000, 10.000, ya. Jadi niatnya wakaf supaya nanti harus ikhlas karena Allah, serahkan, karena ini kemampuan saya segini, saya wakafkan. Apa yang dicari? Panggilan dari yang indah itu. Ya. Ini sampai tanggal 15 Februari kemarin saya tanya kepada pemegang kunci kotak wakaf itu. 1,5 bulan
Ini Januari sampai 15 Februari. Berapa yang di kotak saja Pak? 217, saya belum cek yang rekening ini. Ya, ini baru 1,5 bulan. Infak di Masjid Jogokarian setahun baru 4,5 miliar. Kalau zakat malnya 3,2, tapi wakafnya 7 miliar. Tahun yang lalu, insya Allah tahun ini meningkat sehingga kita bisa membeli hotel lagi. Nah, hasil hotel nanti untuk apa? Untuk membiayai semua aktivitas masjid. Jadi membahagiakan masyarakat itu sudah punya sumber-sumber itu, yaitu wakaf produktif yang kita kembangkan. Nah, Nur Mira insya Allah nanti akan memperbaiki masjid, memberi kesempatan yang mau wakaf, yang itu pahalanya tidak akan putus. Ya. Nah, maka mari kita berlomba. Tidak perlu banyak. Yang penting kita ikhlas karena Allah, kita pilih yang terbaik. Yang kita sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau di dompet kita itu ada 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Mana yang paling kita cintai, kita wakafkan. Ya kalau cinta pati murah 10.000 ya boleh. Apa 5.000, 1.000 ya pati murah. Ya. Tapi kalau kita masih wakaf kok dengan uang gambar pahlawan pejuang, itu ekonominya ekonomi perjuangan. Tapi kalau kita bismillah, infaknya itu proklamator, insya Allah kita segera merdeka dari kesulitan-kesulitan ekonomi. Insya Allah demikian. Ya. Ini bismillah. Mari kita berwakaf, niati wakaf, bukan infak ya. Karena infak itu pahalanya ya dalam surah Al-Baqarah 216 itu kan dilipatkan 700 kali lipat. Tetapi keistimewaan wakaf itu kita akan mendapat panggilan indah di saat kita akan kembali kepada Allah. Maka pernah satu hari saya mengikuti pengajian Rabu pagi di Muhammadiyah Kota Gede tahun 78 itu Pak Kiai Haji Air Fahrudin. Tiba-tiba ada orang maju pakai sarung, pakai baju koko sederhana, pecinya sudah agak lusuh. Datangnya aja naik motor BKW. Motor tahun ya, motor lama itu agak sepuh ya. Waktu Pak R mengatakan di sini mau kita bangun STM Muhammadiyah, tiba-tiba beliau datang menyerahkan cek oleh Pak R, dibacakan 700 juta rupiah. Tahun 78 dolar waktu itu baru 750 rupiah. Sekarang dolar 15.000. Ya. Nah, maka pulang saya ingin tahu siapa ini. Ternyata beliau Bapak Haji Ismail, pemilik toko batik Terang Bulan yang di Malioboro itu. Ya, saya dengan almarhum Kiai Haji Asad Umam menghadap beliau. Bukan minta sumbangan, minta ilmu. Kok Mbah Ismail ini mau berinfak sampai 700 juta hanya untuk STM Muhammadiyah, padahal putranya semuanya sudah sarjana, tidak ada kepentingan untuk sekolah. Jawabnya begini, Le, aku kuwi wong sing seneng banget karo bondo. Mula arep tak gawa tengkan akhirat tur tak tikel-tikelke. Mula tak titip-titipke ben tekan akhirat. Saiki wong ki ora seneng karo bondo ming do ditinggal ning donya ora ana manfaate tingake. Awake dhewe rekoso ling golek-golek ya durung mesti anak putu iso manfaatke. Kewajiban ninggalke waris wis tak cukupi. Aku golek sangu dhewe sak oke-oke. Aku wong sing tresno marang bondo. Nah, saya ini orang yang sangat cinta kepada harta, kata beliau.
Saking cintanya saya kepada harta, mau saya bawa harta saya ke akhirat. Saya tidak mau saya tinggalkan di dunia, padahal saya yang mencari dengan susah payah. Nah sekarang ini banyak orang yang tidak mencintai hartanya, cuman ditinggal di dunia saja. Ya, di akhirat nggak bawa apa-apa gitu. Ya, coba, benar Pak. Ya, kita itu punya harta, punya uang, punya sertifikat. Begitu kita mati, sudah pindah hak kok. Tetangga saya meninggal baru bangun rumah yang megah, miliaran. Ya. Istrinya itu datang, karena saya ketua rukun kampung juga ketua RW. Ya, Pak RW, mohon izin karena anak saya masih ada yang di Papua belum pulang. Ini jenazahnya mau menginap di sini, bagaimana? Nah saya tanya, itu rumah siapa tuh Bu? Ya rumah saya dengan suami. Itu yang beli ya suami saya. Nah coba orang membangun rumah, membeli tanah mahal, itu kalau begitu mati di rumahnya sendiri dianggap menginap. Dan tidak boleh lama-lama gitu. Ya, langsung itu ganti hak, coba bayangkan. Jadi kalau kita ini bekerja seumur hidup kita ini uang numpuk, sertifikat banyak, itu akan jadi milik orang lain. Kita nggak bawa apa-apa mati itu, ya. Bahkan kita mau numpang nginep saja persoalan. Di Jogja pernah ada seorang pendeta di gereja Bambu Tegalrejo itu jadi problem sampai wali kota, ya, Kapolres, dan dia mendatangi saya di masjid. Pak Kiai ini ada masalah apa? Itu masyarakat keberatan karena jenazah itu mau 300 hari di gereja itu. Loh, kenapa? Katanya kalau seorang pendeta mati menurut keyakinan mereka, kemungkinan akan dibangkitkan itu ada selama 300 hari. Baru kalau nanti 300 hari itu dikubur, artinya tidak mungkin bangkit lagi. Nah, itu keyakinan. Saya bilang, ya sudah kalau itu keyakinan tidak masalah, tapi jangan di gereja yang ada lingkungan. Titipkan saja di freezernya kamar jenazah rumah sakit, jadi dijadikan es biar tidak membusuk nanti 300 hari. Jadi cuma tidak usah dibungkus plastik, saya bilang ya. Nah, dibungkus plastik kan jadi es Apollo itu. Nah, itu keyakinan. Ternyata ada satu aliran gereja itu yang punya paham kalau seorang pendeta meninggal itu tidak dikubur selama 300 hari dulu untuk memberi kemungkinan, ada kemungkinan dibangkitkan katanya. Masya Allah ya. Saya juga baru tahu ketika masalah ini timbul karena warga sekitar gereja itu keberatan. Nah mudah-mudahan kita yang bekerja, punya penghasilan, marilah kita cintai harta kita. Jangan semuanya ditinggal di dunia. Kita bawa dan kita lipat gandakan di sisi Allah. Lebih khusus lagi kita wakafkan agar ketika datang ajal kita dipanggil dengan seruan indah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.